Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan perdagangan luar negeri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Maulida, NPM 2018 14500-688, dan teman saya Indah Puspa Pratiwi dengan NPM 2018 14500-689. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan perdagangan ekspor pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor. Yang pertama itu ekspor biasa, dan yang kedua itu ekspor tanpa LC. Apa sih bedanya kedua itu? Nah, di sini tuh perbedaannya itu terletak pada penggunaan letter of creditnya atau sebagai alat pembayarannya. Nah, ekspor biasa yang dilakukan ke luar negeri, segala ketentuan yang berlaku yang kemudian ditunjukkan ke pembeli menggunakan LC. Sementara ekspor tanpa LC bisa terjadi jika mendapat izin khusus dari Departemen Perdagangan tersebut. Nah, lalu dalam Departemen Perdagangan nomor 13 tahun 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Jadi walau produk yang dikirimkan itu hanya dalam skala kecil ya, misalkan kayak kurang dari 50 kg itu, dan selama semua dalam rangka transaksi atau bukan sampel gratis atau sebuah barang yang dikirim dalam rangka misi kemanusiaan misalnya, maka sah secara hukum dan ketentuan bahwa Anda telah melakukan kegiatan ekspor tersebut. Nah, di sini ada 4 tips nih. 4 tips memulai ekspor untuk pemula nih, apa aja sih? Nah, yang pertama ini siapkan dokumen legitas usaha untuk ekspor. Nah, itu tuh ada 4 nih, ada 4 juga syarat dokumen legitas bagi eksportirnya. Itu yang pertama itu SIUP, itu surat izin perdagangan. Nah, yang kedua itu ada TDP. TDP itu adalah tanda daftar perusahaan. Lalu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, lalu ada NIK, nomor identitas kepabeanan. Lalu yang kedua itu kita siapkan dokumen ekspor. Nah, dokumen ekspor yang utama itu ada invoice, packing, bill of lading. Nah, lalu ada dokumen tambahan. Nah, dokumen tambahan itu sertifikatnya of origin. Terus yang kedua ada certificate of analysis. Yang ketiga itu ada certificate of phytosanitary. Nah, itu. Lalu yang keempat itu ada dokumen tambahan lainnya yang sesuai permintaan pembeli tersebut ya. Nah, lalu ada dokumen yang diperlukan sebelum ekspor. Nah, yang pertama itu shipping instruction dari eksportir ke shipping line. Lalu ada PEB, itu pemberitahuan ekspor barang dari eksportir. Nah, sulit atau mudahnya melakukan ekspor relatif tergantung pada persyaratan yang perlu disiapkan sebagai legitas dan dokumen ekspornya. Banyaknya dokumen ekspor yang diperlukan tergantung pada produk dan komoditas yang akan diekspor, prosedur di negara tujuan, dan permintaan dari pembeli yang pastinya berkaitan dengan perusahaan. Lalu ada manfaat fasilitas ekspor yang disediakan pemerintah dan berbagai instansi lainnya. Nah, itu kita juga bisa lihat di link Kemendek itu ada. Nah, di situ Kementerian Perdagangan yang memiliki perwakilan perdagangan yaitu Indonesia, atau Trade Promotion Center atau ITPC, dan atas perdagangan yang tersebar di 5 benua. Melalui itu semua Anda dapat meminta atau melihat permintaan dari perusahaan luar negeri akan suatu produk, ringkasan pasar, dan intelijen pasar suatu produk tersebut. Yang kedua ada barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang.
untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Barter merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter pada awalnya digunakan saat sebelum terdapat mata uang, dan sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar tahun 600 Masehi. Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Sesuatu yang bisa ditukar harus bisa diterima dan disetujui bagi penerimanya, baik segi fungsi maupun bentuk. Bicara soal sistem perdagangan di era modern yang semakin maju, sistem perdagangan pun semakin berkembang. Namun, siapa sangka jika sistem barter masih diperlakukan dalam perdagangan produk antar negara. Indonesia termasuk yang menjalankan sistem perdagangan kuno ini dengan dalih agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Sistem barter seperti ini masuk dalam konsep perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Konsep ini yang tengah gencar diperjuangkan di Indonesia lantaran dinilai lebih sehat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Dalam perdagangan antar negara atau antar wilayah, Indonesia menginginkan adanya konsep keadilan. Intinya, produk Indonesia jangan dipersulit masuk ke dalam negara mitra dagang jika produk mereka ingin diekspor ke tanah air. Dalam penerapannya, produk negara lain ingin bebas masuk ke dalam Indonesia dengan syarat produk Indonesia juga boleh masuk ke dalam negara tersebut. Dalam pembicaraan kerjasama perdagangan bilateral, Indonesia menawarkan produk andalannya untuk masuk ke dalam negara mitra dagang. Kemudian ada konsinyasi, transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual atau dijual titipkan di pasar internasional dulu menggunakan adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Nah, konsinyasi adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Oleh eksportir, pembayaran baru oleh pihak yang dititipi jika barang telah terjual. Cara ini memiliki kelemahan, yaitu pemilik barang tidak dapat menentukan waktu penerimaan pembayaran karena harus menunggu barang tersebut itu laku terjual. Yang keempat, ada package deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Package deal ini merupakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar dari suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang antara suatu negara. Isi dari perjanjian dagang adalah jumlah barang yang ingin diekspor atau diimpor ke negara lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain, di mana hal ini terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada di negara tersebut. Perdagangan antar negara memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut. Entah itu karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, ataupun skill. Adanya kerjasama internasional di bidang perdagangan dapat memberikan beberapa manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan dari masing-masing negara yang melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan. Manfaat tersebut antara lain dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri, karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan daya manusia, teknologi, dan lainnya. Yang
Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi. Lalu yang terakhir ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara perdagangan antar warga negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Nah, sistem ini dilakukan negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku juga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.